Presiden Prabowo Subianto resmi memperkenalkan program Genteng Isasi sebagai bagian integral dari program ASRI, Aman, Sehat, Rindang, Indah. Program ini digaungkan Presiden di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin 2 Februari 2026. Dalam forum tersebut, Presiden menekankan bahwa perbaikan kualitas atap rakyat adalah langkah nyata untuk memastikan standar hidup yang sehat dan manusiawi, sekaligus meningkatkan estetika peradaban masyarakat. Semua kota kecamatan, hampir semua desa kita, sekarang maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas. Untuk penghuni, seng ini juga bekarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Maaf, saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya. Maaf, bikin yang lain-lain deh. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Alat-alat genteng itu, alat pabrik genteng itu tidak mahal. Jadi nanti koperasi merah putih akan kita lengkapi dengan pabrik genteng. Pemilihan genteng sebagai material utama bukan tanpa alasan. Genteng memiliki keunggulan termal yang jauh lebih baik dibandingkan material seng atau asbes karena mampu meredam panas matahari dan menjaga suhu ruangan tetap sejuk. Secara teknis, genteng yang diproduksi secara massal biasanya berbahan dasar tanah liat pilihan yang melalui proses pembakaran suhu tinggi atau berbahan beton, campuran semen dan pasir yang memiliki durabilitas tinggi terhadap cuaca ekstrim serta mampu meredam suara bising saat hujan turun. Sentra produksi genteng di Indonesia pun tersebar luas, sehingga pasokan untuk program ini diprediksi akan aman. Produsen utama genteng tanah liat terkonsentrasi di wilayah Jatiwangi, Majalengka, yang dikenal sebagai penghasil genteng terbesar, serta kawasan Soka, Kebumen, dan Mayong, Jepara. Sementara untuk genteng beton dan keramik modern, banyak diproduksi oleh industri besar di kawasan industri Cikarang dan Gresik. Keberadaan sentra-sentra ini diharapkan dapat mempercepat distribusi material ke berbagai daerah. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, merespons positif arahan tersebut dengan mulai mengkaji skema pendanaan pasca Rakornas. Erlangga mengungkapkan kemungkinan besar bahwa proyek Genteng Isasi dalam kerangka ASRI ini akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Ya, jadi kan tadi kita bicara mengenai tourism. Itu low hanging fruit untuk meningkatkan turis. Tetapi turis tidak akan datang kalau sampahnya numpuk dan atapnya semua atap seng yang berkarat. Sehingga Bapak Presiden pendekatannya dua hal. Kalau untuk sampah ditangani dengan Danantara yang sudah akan invest sampah waste to energy. Yang kedua, ya kita sedang menghitung kalau atap seng itu diganti dengan genteng. Dan gentengnya itu berbasis kepada memanfaatkan fly ash. Nah itu sudah ada studinya, nanti akan segera Biayanya dari mana? Dari APBN? Biayanya tadi sudah kita hitung juga. Artinya dibiayai oleh pemerintah? Bisa, pemerintah bisa membiayai. Ya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk segera mengimplementasikan program Genteng Isasi di wilayah ibu kota demi menekan suhu panas di pemukiman padat. Secara spesifik, Pramono Anung menyatakan dukungannya 1000% terhadap inisiatif Presiden Prabowo sebagai langkah revolusioner di sektor perumahan rakyat. Program Genteng Isasi ini diproyeksikan tidak hanya mengubah wajah estetika pemukiman, tetapi juga menjadi fondasi baru bagi pembangunan manusia yang dimulai dari atap rumah yang layak. Patut dinanti, apakah program Genteng Isasi Nasional juga mampu menekan biaya produksi genteng yang selama ini dikenal lebih mahal ketimbang atap seng?